bahwa sekalipun kita hanya beberapa orang yang hadir di tempat ini, tetapi tidak mengurangi semangat kita. Amin. Amin. Ada Yes. sukacita. Amin. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Saya lihat kita semua malam hari ini semua kita diberkati Tuhan semua. Amin. Amin. Tidak ada satu pun yang ketinggalan. Mari kita baca 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai 17. 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai 17 ya. 5 ayat. Sudah dapat tuh? Sudah. Iya. 2 Korintus 2 ayat 12. Iya. Saya ini belum lagi buka catatan. Kalau sudah dapat, saya baca ayat 12, ayat genap, dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan membantu saya, kita saling bergantian. Ayat 13 dan ayat yang ke-17 kita sama-sama membaca. Kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Ketika aku tiba di Troas untuk memberikan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sama-sama 1, 2, 3. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Iya, sama-sama katakan amin. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini sangat jelas, kita sudah baca. Ini perjalanan hidup daripada Rasul Paulus ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat Indonesia ini ya, bangsa kita Indonesia ini adalah negara yang berpopulitas ya, banyak penduduknya ya. Saat ini sudah tercatat 275,68 juta jiwa. Jadi Indonesia ini termasuk urutan ke-4 dari Cina terus India, Amerika Serikat, baru Indonesia. Kenapa saya bilang Indonesia ya? Jadi kita berbicara firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu merupakan sumber, dan dari sumber itu kita bisa melihat keluar. Amin. Amin. Nah, jadi firman Tuhan tidak kumpul hanya di dalam, omong firman Tuhan terus, tetapi kita bisa melihat keluar ya. Jadi Indonesia saat ini memiliki 275,68 juta jiwa. Jadi padat sekali ya. Padat. Kenapa saya berbicara tentang hal itu? Jumlah penduduk Indonesia. Karena jumlah penduduk Indonesia, jumlah penduduk itu sangat mempengaruhi kehidupan sosial daripada masyarakat. Amin. Jumlah penduduk di salah satu negara, apapun, apalagi seperti Indonesia ya, urutan ke-4 ya, dari dunia, bukan Asia, tidak, dunia, urutan ke-4, itu sangat padat ya. Sekarang saja, kita lihat di daerah kita saja, di mana-mana sudah dibangun rumah semua. Sekalipun di atas gunung sudah ada rumah semua. Karena mungkin setiap hari manusia itu pasti lahirnya puluhan, ratusan orang setiap hari. Anak, cucu lagi, cece lagi, cicit lagi. Begitu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Jadi kepadatan penduduk ini sangat mempengaruhi kehidupan sosial daripada masyarakat yang ada di sekitar kita. Kalau kita di sini masih baik, ada hubungan sosial yang baik,
hubungan komunikasi antara kita sama-sama baik, dengan tetangga kita baik. Tetapi kalau kita lihat di kota-kota besar, dia bilang gua lulu, dia bilang. Di kota besar, kau saya. Jadi manusia tidak saling peduli, tidak ada peduli lagi. Dia sentuh begini pun mereka tidak pernah bilang kamu dari mana, kamu kerja apa, kamu butuh apa. Itu di kota besar. Apalagi negara Cina yang banyak penduduknya, dia urutan yang pertama, negara Cina. Itu mungkin kehidupan sosial daripada masyarakat itu sudah tidak baku saling kenal antara satu sama yang lain. Ya. Kurang, ada tapi kurang. Yang ada apa? Kejahatan itu terlalu banyak di mana-mana. Sedangkan kita punya kota yang kecil seperti Maumere ini juga terlalu banyak kejahatan yang terjadi di kota ini. Itu sebabnya kita sebagai gereja berperan di situ. Amin. Iya, mempengaruhi hubungan sosial. Jadi manusia tidak saling mengasihi lagi, tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang bilang bau harum di sana, tidak ada. Yang ada hanya bau busuk. Tidak seperti yang tertulis dalam firman Tuhan ini lagi. Bahkan sekarang di Indonesia, di negara kita sekarang, pemerintah sementara merintis ada satu prinsip untuk terima PNS. Mungkin waktunya Pak dan mereka lain mereka. Untuk terima PNS itu bukan nepotisme, bukan. Jadi bapaknya kepala kantor, anaknya nanti jatah naik jadi pegawai negeri. Tetapi disaring betul-betul sekarang. Betul tidak? Bapak, mama, dia sebagai PNS, disaring betul-betul. Betul. Orang yang cerdas. Dicari orang yang cerdas, betul-betul cerdas. Nilainya tinggi, cerdas. Dia bisa menyelesaikan pekerjaan yang di kantor. Begitu. Tetapi zaman dulu tidak. Saya dulu waktu SMA, baru keluar dari SMA, saya diminta kerja di kantor perindustrian. Ini perindustrian di sini. Nah, jadi saya ke rumah. Bapak tua bilang, hari Senin kau kerja sudah. Hasilkan itu pamor apa? Ada keluarga di sana. Bapak itu orang Tanah Air, kepala kantor perindustrian orang Tanah Air. Namanya Doni Ipir. Nah, terus saya tidak jadi kerja. Itu kenapa? Ada nepotisme, ada sistem keluarga di sana. Iya. Jadi enak tuh. Sekarang tidak beda sekarang lain. Jadi anak-anak kita dorong mereka supaya mereka belajar.